Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini Senin tanggal 21 Juni tahun 2021. Saya Pikaris Pran Mesias David. Kembali kita dipertemukan dalam perenungan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-38. Namun sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, kita meminta bimbingan, tuntunan, penyertaan, bahkan pewahyuan Roh Kudus untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun kami tetap bersorak-sorak di dalam nama-Mu Tuhan, dan beria-ria di dalam setiap firman-Mu Bapa. Bersyukur hidup kami boleh diselamatkan. Kami bukan lagi sekedar menjadi orang yang percaya, melainkan kami adalah orang yang telah dibenangkan oleh anugerah dan pengorbanan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami memerlukan bimbingan, wejangan hikmat, pengetahuan, dan akal budi daripada-Mu. Mohon kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami dalam setiap firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Di dalam kuasa Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-38. Perikop yang pertama, Paulus berlayar ke Roma. Dan perikop yang kedua, kapal terkandas. Ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekuci kapal itu. Dan setelah sekuci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di biting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa.
Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekuci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekuci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam melaksanakan misi Allah, tentu tidak akan luput dari setiap tantangan bahaya, dan di dalamnya berhadapan dengan maut. Salah satunya adalah dalam perjalanan Rasul Paulus ketika berlayar ke Roma. Namun kita terlebih dahulu sepakat bahwa Tuhan adalah jaminan kita yang setia menolong kita dalam setiap perkara apapun. Ketika Rasul Paulus berlayar menyusur pantai Kreta, Rasul Paulus diperhadapkan dengan sebuah angin badai yang disebut sebagai angin timur laut. Mereka dibawa ke sebuah pulau yang bernama Kauda, dan sampai mereka terombang-ambing di Laut Adria. Berbagai upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh nakoda kapal, perwira, prajurit, dan para tawanan. Perjuangan tersebut tidak dapat membuahkan hasil walaupun mereka membuang segala muatan kapal ke laut, agar kapal tersebut tidak banyak muatannya. Dengan demikian, untuk memperoleh keselamatan sangatlah kecil kemungkinannya, dan hanyalah pasrah dengan segala keadaan yang ada dalam hati mereka. Pertanyaannya, mengapa hal demikian terjadi dalam perjalanan mereka? Sebab perwira lebih percaya dengan pengemudi kapal dibandingkan perkataan Rasul Paulus. Dapat dilihat pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab Rasul Paulus melihat bahwa akan terjadi kesukaran, kerugian yang besar, bukan hanya bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa mereka. Perkataan Rasul Paulus tidak didengar oleh perwira. Rasul Paulus pun tidak mau berselisih paham, berdebat ataupun beradu pendapat dengan perwira. Namun setelah semua kejadian itu terjadi, angin laut terus dengan dahsyat secara terus-menerus menghantam kapal mereka. Maka Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan memberi mereka nasihat. Jika mereka tidak berlayar dari Kreta, mereka pasti tidak akan mengalami kesukaran dan kerugian yang besar, kata Rasul Paulus pada ayat yang ke-21. Dalam kesukaran yang mereka alami, Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka tetap bertabah hati pada ayat yang ke-22 dalam menghadapi keadaan tantangan dan pencobaan. Dengan demikian Rasul Paulus menyampaikan sebuah kesaksiannya mengenai Allah, bahwa ada seorang malaikat Allah menjumpai dia, dan supaya Rasul Paulus jangan takut dan tetap menghadap kaisar, supaya hati Paulus teguh, sabar, tabah, dan kuat. Sebab oleh karunia Allah semua yang ada di dalam kapal,
yang bersama-sama dengan Dia akan selamat pada ayat yang ke-24. Sebab segala sesuatu telah dinyatakan oleh malaikat Allah kepada Rasul Paulus. Kita dapat merasakan gejolak batin dan perasaan yang dirasakan oleh nakoda kapal, perwira prajurit, dan para tawanan. Terlebihnya perasaan seorang Rasul Paulus. Walaupun keadaan dan himpitan masalah yang demikian, namun Rasul Paulus tetap berusaha menguatkan hati para nakoda kapal, perwira prajurit, dan para tawanan, agar supaya mereka dapat memperhatikan kesehatan tubuh mereka. Sebab selama 14 hari mereka tidak makan, demi berjuang melawan angin timur, sehingga kelaparan, kehausan, dahaga mereka tidak lagi terasa lagi, sehingga kesehatan secara jasmani tidak diperhatikan oleh mereka. Melihat hal yang demikian, Rasul Paulus berkata, tidak seorang pun di antara kamu yang akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya, pada ayat yang ke-34. Setelah mendengar perkataan Rasul Paulus yang demikian, maka kuatlah hati para nakoda kapal, perwira prajurit, dan para tawanan. Dan pada akhirnya pula mereka pun makan, serta Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka, sebab tidak ada satupun di antara mereka yang binasa, serta mereka semua memperoleh keselamatan di dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melewati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, apa relevansinya untuk kita? Yang pertama adalah mereka bersyukur dan bersuka cita, sebab Allah memberi jaminan dan keselamatan dalam hidup mereka. Dan yang kedua, dengan kejadian tersebut mereka dapat dituntun kepada suatu pengalaman-pengalaman yang baru, serta dasar untuk mengenal Allah dan dekat dengan Allah. Dalam Pemazmur Daud, pada pasal 62 ayat yang pertama, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan yang ketiga, Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu ketidakberdayaan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu ketidakmampuan kita, dan Tuhan tahu kekurangan kita. Namun yang terpenting adalah asalkan kita tetap setia, berpegang teguh kepada setiap kuasa, dan jangan takut menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sebab Allah yang setia dan sempurna, yang penuh dengan kuasa, selalu menyertai hidup kita. Sebab janji Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat pertama dan yang kedua, yang berbunyi, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, engkau akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan iman kita dan kehidupan kita, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah di tempat yang maha tinggi, sebagai Bapa surgawi kami yang kami kenal sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami bersyukur oleh keajaiban dan keperkasaan-Mu. Kami beroleh kekuatan yang teguh sebab Tuhan menuntun roh dan iman kami, sebagaimana kami ada sampai hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan syukur kami ini untuk jiwa kami bahkan hati kami, yang boleh Tuhan sempurnakan, sebab segala perkara yang kami alami, lihat dan rasakan di sepanjang hari ini dapat kami imani bahwa Tuhanlah adalah Allah yang setia, boleh memberkati kehidupan kami. Bapa di sorga, diberkati kami semua yang boleh Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini, dimanapun kami berada, agar kami tetap beroleh kesehatan, sebab kami percaya bahwa Tuhanlah jaminan dan keselamatan kami yang kekal dalam kami menjalani hidup kami
hari lepas hari. Bapa di sorga, terkhususnya kami berdoa pada hari ini untuk pos PI di Tumbang Tonduk. Boleh Tuhan kiranya berkati jemaat-Mu di sana agar mereka beroleh kesehatan. Terlebih setiap usaha bahkan pekerjaan, Tuhan berkenan berkati. Agar jemaat-Mu di sana semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari semakin maju dalam setiap iman dan pengharapan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Dan Tuhan pula melawat jemaat-Mu di sana, baik rumah tangga maupun keluarga mereka, serta hamba-hamba-Mu di sana yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani jemaat-Mu di pos PI Tumbang Tonduk, baik itu pendeta, vikaris, penginjil, penatua, diakon, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Kiranya diberkati dan Engkau lingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar setiap program pelayanan dan penata layanan kiranya Tuhan setia berperkara di dalamnya, agar semua beroleh terlaksana dengan baik serta lancar, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terkhususnya untuk hidup kami, baik jemaat-Mu di pos PI Tumbang Tonduk dan jemaat-Mu seresort Puruk Cahu dimanapun kami berada. Dijauhkan kami dari wabah virus corona ini Tuhan, dan ajarkan kami pula untuk setia mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Situasi ini tidak mungkin untuk kami, namun kami percaya agar kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, sebab Tuhan boleh menguatkan iman kami. Sebab kami percaya orang hidup di dalam Tuhan tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Sebab di dalam kami ada Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan umat manusia, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.